Halo, salam jumpa dengan SW Review by Indo SW. Meskipun dalam kondisi flu, kali ini saya akan menepati janji saya kepada rekan-rekan developer, khususnya developer Indonesia, yang di sini saya akan sharingkan yaitu implementasi payment gateway dari PT Mitrans di Sketchware. Sebelum kita masuk ke implementasi di Sketchware, kalian harus mengetahui step awal, yaitu membuat server backend-nya. Nah, server backend ini di sini adalah sebagai komunikasi nantinya. Klien di sini adalah Android aplikasinya yang akan berkomunikasi dengan server untuk request payment. Jadi artinya tetap walaupun kita implementasi Android, kita tetap harus menyediakan servernya, server backendnya ya, sebagai jembatan komunikasinya ke main servernya di PT Mitrans. Nah, di sini kalian bisa pelajari cara cara untuk membuat akun di Mitrans maupun sampai ke tahapan membuat server backendnya. Nah, di sini kalian kalau mau registrasi PT Mitrans, kalian bisa cek di sini, klik aja Mitrans Register. Nanti kalian akan mendapatkan akun di sini contohnya akun sandbox, yaitu akun untuk testing. Kalau kalian mau production dalam kondisi real atau kondisi siap pakai oleh pengguna, kalian bisa rubah ke production. Nah, tinggal diklik aja drop down ini ya. Drop downnya ini kalian bisa klik, kemudian mode pindah ke production. Nah, di dalam dashboard akun kalian, yang perlu kalian ketahui adalah masuk ke setting ya, dimasuk ke setting, kemudian kalian setting, klik kemudian cari di situ ada server key. Kalian harus dapatkan merchant ID, server key, dan client key yang kalian akan implementasi baik di server maupun di Android aplikasi. Nah, untuk membuat server backendnya kalian tidak usah khawatir apakah harus menggunakan hosting berbayar. Kalian bisa gunakan hosting gratisan seperti Webhost ya. Nah, untuk file membuat servernya kalian bisa cek di kitabnya Mas Rizda Prasetya. Di sini kalian rubah ke desktop site dulu. Kalian bisa cek di sini ada folder charts. Nah, kemudian di dalamnya ada file index PHP. Nah, di sini ini adalah untuk membuat servernya. Kalian harus ganti dulu untuk server key-nya ini menggunakan milik kalian. Ya, kalau kalian masih dalam mode testing sandbox, kalian tambahkan server key dari akun dashboard sandbox. Kalau kalian sudah dalam kondisi real, kalian bisa gunakan server key yang ada di akun Anda yang production. Nah, kalau kalian masih menggunakan sandbox akun, di sini is productionnya dalam kondisi false. Tapi kalau kalian sudah menggunakan server key untuk akun production yang siap pakai konsumen, siap pakai pengguna, kalian tambahkan server key dari production dan di sini setting ke true. Baru kalian upload ulang ke hosting kalian. Nah, di sini kalian filenya bisa download aja ya. Kalian bisa download, klik aja download zip. Nah, nanti kalian dalam bentuk zip dan kemudian kalian upload ke hosting. Kalau sudah kalian setting ya tadi ya. Nah, contohnya seperti ini, kalian bisa upload di hosting kalian di file manager. Oke. Nah, di sini kalian bisa upload di public HTML. Kemudian sebelum kalian upload untuk folder charge-nya tadi, kan harus buat sebuah folder. Di sini saya contohkan, saya kasih folder pembayaran, baru saya upload charge. Nah, di dalam folder pembayaran charge baru saya tambahkan index PHP yang sudah kita setting, ditambahkan server key-nya ya. Nah, jadinya URL-nya seperti ini. Nah, oke. Seperti ini nanti URL-nya. Seperti ini ya, siboyfanfan.com/pembayaran. Ini folder yang kita tambahkan dan folder _charge baru _index PHP. Kalian coba testing, kalian masukkan ke URL-nya ke browser, kalian bisa panggil
Jika munculnya seperti ini, pack not found or wrong HTTP request method is used, ini artinya Anda berhasil membuat servernya. Ya, karena kenapa muncul error seperti ini? Karena kalian direct langsung memanggil server menggunakan browser. Karena kalau kita gunakan implementasi servernya ini menggunakan tambahan JSON header gitu kan. Ya, menggunakan metode calling menggunakan JSON. Kalau kalian mau testing lebih realnya berhasil apa tidak itu menggunakan Postman. Ya, kalian bisa tambahkan header, token, kemudian JSON file daripada transaksinya. Nah, ini yang penting di sini kalian memahami bahwa kalau muncul seperti ini artinya servernya siap dipakai. Oke. Nah, di sini saya anggap kalian sudah paham ya membuat server backend-nya. Ya, kalau kalian masih kurang paham, kalian bisa baca-baca ini situs saya di postingan proyek membuat payment gateway. Oke, kita akan langsung ke implementasi di Sketchware. Nah, yang perlu kalian siapkan yang pertama adalah download ini ya, Android Manifest XML. Kalian klik aja, kalian bisa klik kanan download. Ini adalah file Android Manifest yang sudah saya custom menyesuaikan implementasi Mitran. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih detailnya di implementasi Sketchware. Kemudian kalian download ada 5 library. Ya, library CoreKit, library OIKit, library issue tracker, library zinc barcode scanner, dan bundle untuk penunjang Mitran. Nah, kalian gunakan SWRevo ataupun aplikasi dari developer lain yang bisa menginjek library ini ke Sketchware Revolution. Oke, sudah. Nah, baru kita ke implementasinya. Di sini saya sudah membuatkan sebuah sampel project supaya lebih cepat implementasinya ya. Nah, di sini adalah halaman main activity, di mana di sini ada sebuah simulasi sebuah toko ya. Jadi contohnya misalkan ada toko yang berjualan sepatu. Ini gambar sepatunya, kemudian ini adalah produk ID-nya, ini nama dari produknya, kemudian ini harga satuannya. Nah, kemudian di sini adalah bagian total amount. Jadi kalau saya tambahkan maupun saya kurangi jumlah quantity yang saya pesan atau saya beli, di sini total amount-nya akan berubah sesuai dengan pengkalian dari harga satuan. Nah, kemudian di sini ada tombol add to chart. Ini nanti yang kita akan beralih setelah transaksi kita buat atau orderan kita buat, maka kita beralih ke keranjang gitu loh. Nah, di sini adalah bagian kolom bagian informasi yang menampilkan status pembayaran nanti berhasil apa tidak. Nah, kemudian di sini ada activity login. Apa sih activity login ini? Kenapa saya tambahkan? Karena di sini saya flow-nya adalah saya tambahkan sebuah komponen database Firebase dan juga data Firebase out, sehingga nantinya ketika transaksi ini dibuat, historical atau proses transaksi itu akan disimpan di Firebase database sebagai monitoring aplikasi admin, apakah transaksi yang dilakukan oleh user itu berhasil apa tidak. Jadi saya tambahkan sebuah database dari Firebase, jadi bisa dikontrol dari aplikasi admin, karena respon dari server Mitran ini akan ditangkap oleh Firebase database, disimpan gitu. Jadi kalau saya klik add to chart, nantinya dia akan membaca. Kalau user belum login, maka dia akan mengarah ke halaman login. Setelah user login, maka ketika diklik add to chart, maka dia akan beralih ke halaman chart atau keranjang. Nah, di sini baru proses payment yang akan dilakukan oleh pengguna. Oke, di sini ada tambahan website aja, Mitran Web. Ini nanti saya akan sebagai kontrol website dashboardnya untuk cek apakah transaksi berhasil apa tidak di website dari Mitran. Oke. Nah,
kalian bisa download aja sampelnya supaya kalian bisa nanti mempelajari lebih gampang lagi, tapi saya akan sharingkan cara implementasi dari blok-bloknya ya. Oke, ini simple aja buatnya, tidak harus sama persis seperti ini. Oke, nah di sini saya di event saya tambahkan komponen dari database yang akan membaca transaction ID dan juga status dari transaksi yang tersimpan di database Firebase. Oke, nah kemudian di button add to chart di sini oke, jadi dia membaca jika sudah login maka akan diarahkan ke chart activity. Nah di sini ada key yang harus kalian tambahkan, yaitu ID bill atau ID daripada pembayaran, nama dari pembayaran, dan juga jumlah pembayarannya. Oke, dan jika usernya belum login maka akan diarahkan ke login activity. Sehingga kata kunci di sini kalian harus tahu ada ID bill, ada nama bill, dan juga amount bill. Yang di sini ID bill dapat dari text view ID product, contohnya ya, nama billnya dari nama produk. Kemudian amount bill adalah dari total price-nya atau total harga yang dikeluarkan untuk pembelian sepatu ini. Oke. Nah, kemudian baru kita ke bagian ke chart activity. Nah, kalian bisa implementasi dulu library-nya menggunakan SVRevo. Kalian bisa gunakan di offline fitur, external library, skip aja. Kemudian Mitran payment, kan ke select library. Nah, di sini tambahkan tadi issue track, Mitran issue track, Meet issue track, kemudian Zinc barcode scanner, kemudian Meet core jet SB sandbox artinya, kemudian terakhir adalah selanjutnya adalah library bundle Mitran, dan yang terakhir adalah Meet UI jet yang kalian dapatkan dari situs yang tadi saya sudah sharingkan di sini ya, di indosv.com. Oke, kembali ke sini. Kalau sudah kalian tambahkan library-nya, kalian bisa tutup aja SVRevo-nya, kalian kembali ke schedule. Nah, saya akan langsung mengarah ke bagian activity chart. Di sini kalian harus tambahkan untuk inisialisasi SDK-nya itu di more block. Buatlah more block dengan nama Mitran SD init, SDK init. Kemudian di sini ada blok, itu dapatnya dari Mitran. Nah, di sini kalian tambahkan ini SDK client key, ya kan. Di sini ada saya tambahkan client key saya sandbox, base URL tadi yang saya sudah buat. Yang ini adalah servernya. Kemudian UI color. Ini untuk customisasi aja sih. Ini nanti membuat gradient color. Ya, kalian bisa setting terserah kalian lah. Di bagian Mitran SDK init more block, dan kalian taruh di on create. Nih ya. Oke. Kemudian setelah itu kalian ke more block lagi, ada class listener Mitran. Nah, di sini adalah listener yang membaca proses transaksi yang akan dipush atau didorong ke server Mitran. Jadi kalian bisa gunakan blok, yaitu di Mitran blok, kemudian transaction request. Di sini masukkan ID yang kalian dapatkan dari activity main tadi ya. Kemudian transaction name dan amount. Lalu kemudian kalian bisa tambahkan customer detail di sini. Ini hanya temporary data, jadi tidak perlu kondisi data real gitu. Udah ya. Kemudian kalian tambahkan more block on status sukses. Oke. Dan di dalam more block on status sukses ini tambahkan dua string, yang pertama string ID, kemudian string status. Cara membuatnya bagaimana? Ini contohnya ya, more block create, misalkan ya on status sukses. Ya, ceritanya kan sudah ada, baru kalian tambahkan tipenya string.
kalian tambahkan ID ya kan, kalian buat add, lalu string, masih di string lagi kalian buat status add. Nah ini jadi buat more block dengan nama dan string ID status, dan poinnya di sini saya cancel ya. Di sini poinnya namanya harus sama nih, on status sukses seperti ini, on status pending, on status violet. Sampai di on status violet ini masih ada blok tambahan string ya, variabel string. Nah tapi untuk yang on cancel transaction ini hanya more block aja, nggak ada tambahan variabel string. Kemudian on violet juga nggak ada tambahan variabel string, dan juga di no error ini juga nggak ada tambahan variabel string. Jadi variabel string itu tambahan hanya ada di on status sukses, on status pending, dan on status violet. Nah di sini tuh dari mana gitu kan, kok bisa kita tambahkan on status sukses? Itu dari listener ini ya, listener ini, sorry bukan di sini, itu dari Mitran Init SDK. Kalau tidak paham saya tak buat ke ini source code. Jadi blok Mitran SDK itu isinya seperti ini, saya kecilkan ya. Nih Mitran SDK init, nah, seperti ini. Jadi ada listener ya, finish callback itu nanti. Nah ini itu more block tadi dibuat untuk alasan ini, semoga kalian paham ya. Makanya more blocknya nanti menangkap transaction ID dan juga status transaction. Makanya kita perlu membuat more block on status sukses, on status pending, on status violet, on cancel transaction, dan on invalid transaction, dan on no error. Itu juga dari Mitran SDK dari blog ini. Sengaja saya ringkaskan, tapi kalian harus buat more block ini. Kalau kalian nggak mau pusing, kalian nanti tinggal download aja sampel ini ya. Nanti kalian pelajari pelan-pelan. Kalau penjelasan saya ini kurang nangkep gitu. Nah lalu ya seperti itu. Baru di bagian buttonnya ini payment with Snap UI Kit. Kalau saya sih merekomendasikan buat kalian semua nanti yang akan implementasi payment gateway Mitran ini secara real, itu gunakan ini aja coy. Ini aja, nggak perlu ini, karena di dalam UI Kit ini sudah mencakup semua jenis payment ya. Ada GoPay, ada transfer langsung, ada pakai kartu kredit, ada Akulaku, ada Indomaret, ada Alfamaret, ada menggunakan Indosat gitu. Pokoknya di sini sudah melengkapi semuanya. Ini hanya tambahan aja sih. Kalau nggak mau menggunakan UI Kitnya, kalian bisa gunakan ini. Tapi saya rekomendasikan udah pakai cukup ini aja ya. Nah di dalam ini tombolnya ya, menggunakan Snap UI, kalian tinggal implementasi di bagian blok Mitran button ya. Menggunakan ini tinggal disesuaikan activity-nya di mana ini implementasi. Ya, kalau ini di activity chat ya chat activity, kalau di main activity main activity. Oke. Kemudian di bagian tombol menggunakan kartu kredit. Nah, ini chat activity, ada implementasi untuk pembayaran menggunakan kartu kredit. Nah, ini kalau misalkan on sukses tinggal ditambahkan apa? Misalkan TOS gitu kan. Sukses gitu. Lalu yang kalau gagal tinggal tambahkan di bawahnya error. Nah ini contohnya aja ya. Kemudian di bagian payment menggunakan virtual account BCA
ya kan bisa tambahkan return button di ini ya. Ya, activity-nya apa? Chat activity, tambahkan tipe payment methodenya pasti kosong kalau kan klik, kan tinggal atur ini ada payment BCA, ada payment Mandiri, Permata, BNI maupun BCA Klik Play. Ya, tinggal tambahkan di sini. Oke. Dah, dan seterusnya. Itu nanti berlaku untuk tombol-tombol yang lain. Ya. Oke, di sini, nah di bagian responnya, di bagian more block on status sukses misalkan, nah disinilah jadi yang saya sampaikan transaksinya akan ditangkap oleh Firebase database. Jadi ketika on status sukses, maka di sini membuat database ya yang isinya ID billing, billing name, billing amount atau jumlah uangnya, lalu ditambahkan menangkap ID transaksi dan status transaksi, lalu dipush ke database, disimpan di database real time, lalu setelah itu baru beralih ke main activity. Saya kasih timer delay 2 detik. Oke. Kemudian kalau sudah disimpan database, maka kita bisa kontrol aktivitas transaksinya di database real time. Gitu aja sih. Kita coba run ya. Kita coba install aplikasinya. Kita coba open ya. Nah, di sini kita lihat bahwa halaman contoh shopping ya. Di sini kalau saya tambahkan kuantitinya, misalkan saya beli 2 sepatu. Lalu saya klik add to chat, akan diminta login dulu karena belum login ya. Saya login. Oke, berhasil login, lalu saya klik add to chat ya kan, baru beralih ke restart. Ya beli 3 deh misalkan, add to chat. Nah, di sini tampilan order Anda sudah berhasil dibuat. Segera lakukan pembayaran untuk transaksi Anda. Total tagihan Anda adalah 825.000. Nah, di sini contohnya ada pembayaran menggunakan UIKit, menggunakan payment credit card, BCA virtual account, Mandiri virtual account, Permata virtual account, BNI virtual account maupun ATM bersama, yaitu BCA Klik Pay. Nah, saya klik payment UIKit ya. Apa yang terjadi? Force close. Dan errornya adalah 1, 2, 3. Nah, invalid intent operation, unable to find explicit activity class. Have you declare this activity in your Android manifest? Jadi kita harus tambahkan custom activity yang dari Mitran UIKit di manifest. Nah, makanya tadi saya bilang kalian perlu download Android manifestnya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Kalian bisa gunakan aplikasi SW Editor. Iya, SW Editor ini kan bisa gunakan ini. Kalian bisa custom manifest bawaannya. Tadi project saya nomor 757 KAPP search main Android manifest. Nah, di sini kalau kalian ribet ngeditnya di aplikasi saya ini kan manifest bawaannya ya, kan bisa save aja. Oke, kalian bisa gunakan ini, nggak usah ditutup, cukup ditekan tombol home aja.
kan bisa menggunakan empty manager atau menggunakan file manager lainnya, kan bisa ke folder yang namanya JSE. Nah di sini manifest yang akan di custom, kalian buka. Nah ini adalah manifest yang bawaan dari build Sketchware. Nah kalian tambahkan itu yang tadi kalian tak suruh download tadi di situsnya IndoSW. Ini contohnya saya sudah download, saya taruh di sini. Nah ini manifest yang custom. Pertama kalian tambahkan ini ya coy guys, tambahkan ini guys, nih XMLNS tools, kalian copy, salin, kalian ke sini ya, ini buka, kalian kemudian tekan enter di sini, kalian pastekan, tempel. Nah ini satu, dah, kemudian kalian save, kalian kembali lagi ke sini lagi. Sorry agak rempong ya, nggak apa-apa lah. Ini kalian copy ya, salin, kalian kembali lagi ke sini, kemudian kalian pastekan di bawah nama paket aplikasi nih. Enter dulu, oke. Sini kan tempel, oke. Ini ya, use SDK tool override library, ini penting banget ini. Nah tapi ini nggak kepake, hapus saja. Yang IO cardnya ini nggak kepake, hapus. Udah, save lagi coy, baru kalian back, lalu kembali ke manifest customnya, kemudian ke sini ke bagian activity ini coy. Nih activity dari mulai user detail activity ini kalian blok, terus blok, terus blok, banyak banget ya activity OI dari Mitran sampai ke ini, sampai ke sampai ke ini barcode scanner ini ya, sampai ke sini. Oke, yang bawah ini nggak perlu, kalian salin, kemudian kalian ke manifest bawaannya, kalian taruh di bagian di bawah debug activity ya, di bagian debug bawah debug ini ya. Kalian taruh di sini, kalian tempel. Banyak toh. Udah, kalian save, kemudian kita back, ini kita hapus dulu, baru kalian ke SW editor lagi, kalian klik tombol run service, muncul floating button ya, kalian kembali ke Sketchware, kemudian klik floating button ini sampai muncul run service, kalian klik lagi run service, nah muncul pop up dialog toast dialog, lalu klik run. Oke. Kalau APK building kan bisa stop aja, kan bisa close lalu install. Dah, kita coba open lagi ya, saya beli 2 deh, kemudian add to chart ya kan, saya pilih menggunakan payment with snap UI kit. Nah di sini nggak force close karena sudah saya tambahkan di manifest, baru nambahkan nama saya Muhammad, saya kasih ini, nomor teleponnya bla 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 bla. Dah, next, saya tambahkan alamatnya, misalkan saya lagi di Makassar ini. Oke, kemudian same as bill address,
Kalau enggak nanti shipping addressnya ngisi lagi. Kalau dicentang berarti data ini billing address sama dengan shipping address sama dengan billing address. Kan klik next, baru ke berhasil lah. Saya contohkan pakai GoPay ya. Di sini macam-macam nih, ada Indomaret, Aku Laku, Telkom, Selcash, Tcash, dan lain-lainnya. Saya pakai GoPay contohnya. Ini kan mode testing ya, dia kalau mode real ini nanti akan membuka aplikasi GoPay. Karena ini masih mode tes, jadi dia membuka browser. Nah, di sini ada simulasi pembayaran menggunakan GoPay. Jadi Anda bisa tes, kalian bisa tes seolah-olah sukses atau seolah-olah transaksinya gagal. Misalkan saya akan berubah ke sukses, saya klik pay, payment sukses, back to sukses toh, finish. Nah, nanti dia akan langsung ke main activity dash dan muncul di bawah ini, kalian lihat guys, your transaction by number, ini nomor transaksi ya, 71F80 ini nomor transaksi, dan statusnya ini adalah done with status sukses, transaction is found. Kita coba cek di dashboard Mitran. Nah, saya login dulu ya guys. Nah, autofill. Kok nggak autofill? Ya wes. Sorry guys, tak tunjukin passwordku. Nah, transaksi terakhir itu tadi pakai GoPay ya. Kita cek. Tuh, 550 toh, transaksinya sukses. Settlement sukses. Ya, Muhammad Petarani Makassar, Mensus. Beli Mensus. Kuantitinya 1. Kok nggak cocok ya, kuantitinya harusnya kan 2. Nanti tak cek lagi deh. Oke, seperti itu sih singkat tutorial dari saya. Singkat, panjang kali ya, semoga bermanfaat meskipun agak flu ya coy. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau masih bingung bisa kontak-kontak saya. Kalau saya slow respon artinya saya sedang bekerja atau sedang istirahat. Maaf kalau masih banyak kekurangan. Jangan lupa subscribe kalau yang belum subscribe, like kalau kalian suka, dan share kepada kalian teman-teman yang lain. Thank you, bye bye.